kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan hari ini sama-sama kita dapat kumpul di kantor ini dalam rangka menyaksikan peristiwa yang sangat sakral, yaitu akan nikah saudara Sarmili dengan saudari Salia. Saya sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hadirin hadirat yang berbahagia, yang terdapat dihormatkan, kita ya tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sawiyah binti Bapak Jadam almarhum dengan mas kawin tersebut tunai. Itu baru dengan kawinnya perhiasan emas seberat 5 cm yang tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sawiyah binti Jadam dengan mas kawin tersebut tunai. Alhamdulillah. Barakallahu lakar. Akhirnya amin. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya ikutin saya aja ya. Kalau semuanya nggak ikutin nggak selesai. Kepada rakyatnya, dan pemimpin itu harus memberikan pertolongan bantuannya kepada rakyatnya. Nah begitu juga seorang suami kepada istrinya, jangan ngurusin burung mulu. Iya. Ya, pagi burung, sore burung, istrinya kagak dielus-elus, marah dia. Ya. Jadi ini yang pertama, hari ayah, memberikan perhatian. Ya Bang Sarmili ya, saya masih saudara mampu, masih saudara. Ya. Jadi sekarang sudah suami istri. Jadi kalau dulu mungkin perhatiannya kepada binatang ternaknya, apakah itu lele, burung, atau yang lainnya, ikan, maka sekarang perhatiannya harus lebih tercurah kepada Pok Sawiyah. Ditanya tuh kalau sakit apa yang dirasain, ya, diusap-usap, ya, jangan orang sakit dicuekin aja, marah dia. Sebab kalau orang sakit diberikan perhatian aja itu sudah obat. Orang sakit dibiarin tambah sakit dia, apalagi dicuekin, ya. Nah, jadi disinilah bahwa seorang pemimpin suami harus memberikan perhatian kepada istrinya, hari ayah. Yang kedua adalah al-himayah. Makna qawamun yang kedua adalah himayah. Himayah itu artinya adalah penjagaan, pemeliharaan. Nah, yang pertama adalah apa? Menjaga dari keburukan dirinya. Menjaga dari dirinya nih. Artinya apa? Seorang suami jangan mentang-mentang kepala keluarga lalu seenaknya saja memperlakukan istri. Tuh istri ya diomelin, kadang-kadang ada yang ringan tangan. Nauzubillah min dzalik. Dosa besar seorang suami yang menjatuhkan tangannya ke badan istrinya sehingga menyakitkan. Boleh menjatuhkan tapi untuk diusap-usap. Ya. Jadi ini yang pertama, menjaga dari kedzaliman dirinya, dari kejahatan dirinya. Ini seorang suami harus al-himayah. Yang kedua, qawamun itu mananya adalah pemeliharaan, penjagaan dengan apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah ini sekarang Pok Sawiyah ini adalah kewajiban Bang Sarmili untuk ya memberikan apa arahan, memberikan pelajaran. Ini
Jadi dijaga, jangan sampai masuk neraka. Kalau malas sholat, maka kewajiban seorang suami untuk ya mengajaknya sholat, untuk memberi tahu kewajiban sholat. Ya, kadang-kadang malah suaminya yang suruh sholat ya. Ya, tapi kalau udah berkeluarga itu harus saling mengingatkan. Kalau suami lagi malas, istri harus mengingatkan. Kalau istri lagi malas, suami harus mengingatkan. Tapi yang paling kewajiban adalah seorang suami. Sebab kalau seorang istri itu melakukan pelanggaran agama, maka nanti yang ditanya adalah suami. Suami yang ditanya. Misalnya istrinya nggak tutup aurat, dibiarin tuh diumbar auratnya. Nanti di akhirat yang ditanya itu suaminya. Kenapa kau punya istri, kau tidak ajarkan dia untuk menutup aurat? Kau senang istrimu dilihat oleh orang kecantikannya. Nanti suami yang akan ditanya. Tapi kalau misalnya suami melakukan kejahatan, istri nggak ditanya oleh Allah. Nggak ditanya. Nah, suamilah ini yang harus bertanggung jawab. Jadi menjaga dari kezaliman dirinya, dari kejahatan dirinya. Jangan sampai seorang suami berbuat zalim, ya. Dan yang kedua, menjaga keluarganya dari api neraka. Anaknya, orang-orang yang ada di rumah itu harus diajak agar supaya terhindar dari api neraka. Yang ketiga, makna qawamun adalah al-islah, memperbaiki, ya, memperbaiki. Nah, tentunya istri kita bukan seorang bidadari yang gak punya kesalahan. Pasti ada kekurangannya. Maka disinilah tugas suami untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Karena suami istri itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, istri adalah pakaian laki-laki dan laki-laki adalah pakaian istri. Masing-masing. Apa itu fungsinya pakaian? Pertama, menutup aurat. Artinya apa? Bahwa suami istri nggak boleh mengumbar kejelekan suaminya tuh istri. Kejelekan suaminya dikasih tahu sama teman-temannya. Wah, suami gua mah malas banget, mana tidurnya ngorok kentutan lagi. Dikasih tahu tuh. Jangan sampai begitu. Sebaliknya, seorang suami nggak boleh ngomong ya kejelekan istrinya kepada orang lain. Karena ibunya di rumah pandai masak, kemudian istrinya nggak pandai masak, dibilangin sama ibunya, ya bini saya emang nggak bisa masak bu, ya masak air aja angus, ya jangan sampai begitu. Nah, kalau itu memang sudah suami istri, nah, yang kurang-kurang itu ditambal. Jadi fungsinya itu adalah menutup aurat. Aurat itu kan sesuatu yang nggak boleh dibuka. Nah, begitulah fungsinya. Nah, pakaian yang paling bagus itu adalah sutra. Nah, sutra itu di musim dingin mengeluarkan hawa hangat, di musim panas dia mengeluarkan hawa dingin. Artinya apa? Bahwa suami istri ini harus saling mendinginkan. Kalau suami dari mana-mana lagi pengap, maka istri jangan ngoceh mulu. Ya, sebaliknya kalau istri lagi tensinya lagi suami harus mendinginkannya. Begitulah. Ya, insya Allah kalau masing-masing tahu hak dan kewajibannya, maka rumah tangga itu bukan berarti nggak ada masalah. Karena kalau rumah tangga adem ayam perlu lapor polisi itu, mungkin udah pada mati kali keluarganya. Ya, jadi ada gesekan-gesekan, tapi bagaimana kita dapat menanggulangi gesekan itu sehingga menjadi sesuatu yang dapat menyebabkan keharmonisan rumah tangga tetap berjalan dengan baik. Ini adalah makna qawamun. Kemudian sekarang tugas kewajiban seorang istri itu apa? Taat. Ya, taat. Seorang istri wajib taat kepada suaminya dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat agama Allah. Ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib taat pada makhluk kalau nyuruh untuk berbuat maksiat. Ada seorang keluarga, istrinya pengen nutup aurat. Kemudian suaminya kurang seksi neng kalau pakai jilbab, udah buka aja. Dia pengen lihat seksinya. Padahal kalau pengen seksi, udah aja suruh di kamar aja, buka semuanya, seksi banget itu. Ya,
Nah, itu. Kemudian pertama itu taat, ya. Yang kedua melayani suami. Kalau suami mau berangkat kerja, maka harus diantar tuh, minimal sampai di depan pintu, sampai di titipan. Sibuk apapun kita seorang istri, kalau suami kerja itu etikanya itu istri harus ngantar. Ini kadang-kadang kan suami pergi nggak ketahuan, suami datang juga dia nggak tahu. Ya, padahal kan seorang istri tahu jam berapa suami berangkat, jam berapa suaminya pulang. Mestinya dia udah siap tuh. Kalau dia bukan seorang pekerja, ya, suami berangkat dia antar, suami pulang dia jemput. Itu tasnya dibawain. Itulah istri yang solehah yang seperti itu. Kemudian menghargai dan menghormati keluarga suami. Nah, jadi ketika kita sudah berumah tangga, maka ibunya suami kita, ya ibu kita, perlakukanlah mereka sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Ini kadang-kadang ada istri mau tua datang, nanyain kapan pulang bu. Ya baru nyampe sudah disuruh pulang, ya. Gitu. Nah ini jangan sampai seperti itu. Hargai, senang sekali. Malah yang baik nih, yang baik kalau seorang keluarga itu mau mengasih sesuatu kepada orang tua. Kalau mengasih kepada orang tuanya istri, maka yang ngasih baiknya adalah suaminya. Kalau mau ngasih orang tuanya suami, sebaiknya yang ngasih adalah istrinya. Itulah, ya, yang terbaik seperti itu. Nah, jadi itulah kewajiban. Insya Allah kalau hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, rumah tangga yang kita harapkan samawa, sakinah, mawaddah, warahmah akan tercipta. Bukan berarti nggak ada masalah. Sekali lagi bukan berarti nggak ada masalah. Rumah tangga, apalagi ini udah pada pengalaman ya. Tapi jangan banding-bandingin ya. Yang dulu, pokoknya yang dulu udah anggap aja ya udah berlalu. Sekarang apa yang ada ini ya inilah suami kita, yaitulah rizki kita, istri kita adalah rizki kita, istri kita rizki kita. Ini yang harus kita hadapi, yang harus kita terima dengan lillahi ta'ala, ya. Bab cantik dan ganteng itu relatif, ya. Jadi kata pantun begini, mana Bang Madong ada nih. Ya. Jadi sekuteng nama minuman, lampu lilin ditiup kecoa. Ganteng bukan jaminan kalau cuma bikin kecewa. Nah, gitu. Jadi yang penting adalah hatinya. Suami istri itu harus menjaga hatinya. Ya, ini saja barangkali ya, sedikit sebagai modal keluarga, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, makan durian dicampur pepaya. Cukup sekian dari saya. Makan durian dicampur terasi. Cukup sekian, terima kasih. Makan durian dicampur baygon, yang makan pasti mati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersemi dua hati dalam naungan ilahi, bersatu dalam janji meniti kehidupan ini. Menjadi raja sehari, didampingi ratu suci, bahagia tak terperi, mendapat karunia ilahi. Lagi teman-teman sekalian di kampung Tapi Jatiluhur kali ini saya bersama yaitu Dr.
Rukyah dimanapun berada, jamaah Majelis Rukyah Indonesia dimanapun berada. Ini adalah kampung Kapis Jatinegara. Kita dimiliki kambingnya, dan istimewanya adalah untuk diperuntukkan untuk membumikan Al-Quran. Masya Allah, membawa berkah insya Allah, dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Rabbal. Gimana Ecan Jurni? Mantap perjalanannya. Jangan lupa like and subscribe. Mantap. Jangan lupa like and subscribe. Kalau nggak ada subscribe, subbreaker boleh deh.